Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagaimana yang sudah kita dengar pemaparan Amir Maulana Amiruddin Syahid tentang moderasi beragama, perspektif Ahmadiyah ini sudah jelas, sudah lengkap. Dan bagi kita kawan-kawan SAA, sarjana agama, studi agama-agama itu sudah terbiasa, sebab mata kuliahnya pun mempelajari juga ada Katolik, ada Kristen, dan itu sudah terbiasa, sudah paham terhadap perbedaan. Hanya bahkan sering juga ketemu dengan dan praktek profesi di gereja, sehingga bisa saling mengenal, saling memahami. Nah, hanya tadi justru karena tidak ada pelajaran Ahmadiyah, kemudian salah paham tentang Ahmadiyah ini, dan tadi juga disampaikan oleh Amir Maulana, hoax ini yang menyebabkan beberapa kawan ini, mahasiswa ini salah paham tentang Ahmadiyah ini karena datang dari orang yang salah, dari orang yang tidak mengerti. Kalau selama ini kita mempelajari Katolik dari orang Katolik, jelas. Mempelajari Kristen dari orang Kristen, jelas. Hanya ketika kita mendengar Ahmadiyah, bukan dari orang Ahmadiyah. Makanya sekarang Prodi Pak Ilim sebagai ketua Prodi mendatangkan langsung Amir Maulana Amiruddin Syahid sebagai pimpinan Ahmadiyah tertinggi di Indonesia ini. Nah, ini langkah yang tepat, sebab kita langsung mendengar dari sumbernya. Adapun nanti kita sepakat dengan penafsirannya, pemahamannya secara akademisi, kita sudah terbiasa menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat itu. Hanya tadi kita harus mendengar langsung ketika buku pun, ketika kita membaca dari buku yang memang jelas siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Nah, kita sebagai umat Islam tadi sudah jelas rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis. Itu rujukan kita. Kita pun sudah terbiasa di kita antara Persis, Muhammadiyah, NU, kan sholatnya berbeda. Sama-sama sholat, tapi ada yang berbeda. Tapi kan sampai selamat ini tidak ada masalah. Mau kunut, mau tidak ada masalah. Mau gerak-gerak, utek-utekan, mau tidak ada masalah. Karena kita sudah paham kenapa dia kunut, kenapa dia tidak. Karena kita sudah tahu alasannya. Nah, sekarang kita langsung mendengar dari sumbernya Ahmadiyah, sehingga kita paham, kita tahu kenapa Ahmadiyah berpendapat begini. Nah, itu yang perlu kita ketahui itu. Sebab jelaslah dari Al-Quran, masalah hoax ini bukan sekarang. Sejak zaman Nabi sudah ada hoax itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ayat 6.
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Tanya, benar enggak? Ya, jangan langsung dipercaya. Dan itu sekali lagi Al-Quran yang mengatakan. Dan kita sebagai umat Islam, ya Al-Quranlah rujukan kita. Ya. Dan Al-Quran sudah mengatakan jangan langsung percaya. Makanya sekali lagi langkah Prodi SA mendatangkan langsung sumbernya, ini langkah yang benar. Kemudian kita pun bagaimana ya Al-Quran. Nah, tadi sudah dijelaskanlah bahwa su'ba wa qabaila li ta'arofu, itu sudah dijelaskan. Kita juga mengacu kepada Rasulullah. Tadi sudah dengar Ahmadiyah pun nabinya sama, gitu. Nabi Muhammad kita dengar tadi. Adapun dia ada ya imam-imam, itu masalah lain. Sebagaimana kita punya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Ya. Nah, yang dilaksanakan Rasulullah. Ya, kalau saya memahami, saya terbiasa ketika ada perbedaan di antar umat Islam, di antar jemaah kita Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Anwar, ya, dan ya Ahmadiyah, LDII, itu sudah biasa. Dan itu sudah dialami juga sekali lagi sejak zaman Rasulullah. Walaupun namanya sekarang LDII, Ahmadiyah, Persis, Muhammadiyah, dulu Ansor Muhajirin namanya. Ketika Nabi pertama datang ke Madinah, Nabi menginventarisir, mensensus ada berapa penduduk Madinah ini. Dan oleh Nabi diinventarisir di Madinah ini ada umat Islam, ada Yahudi, ada paganis. Jadi yang pertama dilakukan oleh Nabi sebelum berhubungan dengan agama lain, dia mengkompromikan dulu antar sesama umat Islam. Jadi Nabi mengumpulkan umat Islam yang waktu itu terkena dari Ansor dan Muhajirin. Sebab Ansor dan Muhajirin waktu itu punya karakter beda-beda, tidak sama. Sebab persis tadi kondisi Indonesia sekarang ini sama. Kalau sekarang suku Sunda, Jawa, Batak, ya, Minang. Dulu juga Ansor kaum Muhajirin ini terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi satu kelompok Muhajirin aja kabilahnya beda. Ada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhajirin itu dari Bani Aus, Ansor dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Makanya Nabi yang pertama-tama dikompromikan, dimanage itu sesama umat Islam. Dikumpulkanlah, dipertemukanlah Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Diberi pemahaman harus bersatu. Baru setelah bersatu sesama umat Islam, saling memahami, baru Nabi koordinasi dengan Yahudi. Dan Yahudi pun sama, tidak hanya satu kabilah, tapi ada Bani Kainuko, Bani Nazir, Bani Quraizo. Nah, dikomunikasikan dengan Yahudi, setelah dengan Yahudi baru dengan kelompok paganis. Dari 3 kelompok Muslim, Yahudi, dan paganis ini dibikinlah sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah.
Dan poin-poin dari Piagam Madinah yang 47 pasal ini, ya, salah satunya, seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Itu Nabi yang membuat. Jadi perjanjian kerjasama Muslim dengan Yahudi dengan beda agama sudah dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika ulama mendirikan Indonesia bukan hanya umat Islam. Dan umat Islam pun sudah berbeda-beda dari dulu. Ada kelompoknya Hamka, Muhammadiyah, ada kelompoknya NU, termasuk tadi yang membuat lagu Indonesia Raya ini dari Ahmadiyah, Wajarudul Supratman ini. Nah, selama ini kita terbatas informasi itu. Nah, sekarang kita sudah dengar ya langsung dari sumbernya. Insya Allah kita tadi sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, dan kembali tadi ya, disampaikan bahwa tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan di dalam Islam, dan kita jangan sampai sesama umat Islam saling menyerang, saling menyakiti. Sebab hadis Rasul pun ya, dari Abu Hurairah mengatakan, "Qila ya Rasulullah udnu alal musyrikin qala inni lam ub'asula anan wa innama bu'istu rahmatan." Jadi sahabat merasa tersinggung ketika Nabi Muhammad diserang, dilecehkan oleh orang musyrik. Makanya mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, cobalah laknat mereka." Tapi kata Rasulullah, "Sesungguhnya aku diutus untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk melaknat." Intinya, poin pentingnya di dalam menghadapi perbedaan, di dalam mendengar hoax informasi itu, kita harus tabayun. Kita harus mendengar langsung dari sumbernya. Dan terlepas setelah kita mendengar langsung setuju atau tidak setuju, itu masalah lain. Yang penting ajaran kita, ajaran Islam, tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita menyerang orang yang berbeda dengan kita. Apalagi harus membunuh, menyakiti, tidak ada. Selama mereka tidak menyerang kita, selama mereka tidak membunuh kita. Kalau mereka sudah membunuh kita, menyerang kita, kita lawan. Itu ajarannya. Jelas hadis dan ayatnya. Dan Rasulullah pun, ini dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Selama orang siapapun sukunya, apapun agamanya, selama mereka tidak menyerang kita, kita pun tidak boleh menyerang mereka. Selama mereka baik kepada kita, kita pun harus baik kepada mereka. Itu ajaran agama kita, ajaran Islam. Sebab siapapun baik dan buruk di dunia ini, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan orang Yahudi?
Siapa yang menciptakan pagani? Siapa yang menciptakan Nasrani? Semuanya Allah yang menciptakan. Tinggal justru kita harus bagaimana ketika kita menghadapi ciptaan Allah yang seperti itu. Dari pengalaman, dari hadis, dari Al-Quran, ilmu. Kita harus berilmu. Ya, kita sering mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhiratu fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapat keberhasilan di dunia, kuncinya ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, kuncinya ilmu. Barang siapa yang ingin menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, kuncinya ilmu. Orang-orang yang ribut, yang perang, itu nggak berilmu. Tidak mikir panjang. Sebab di mana peperangan yang membahagiakan? Jangankan mau healing, mau jalan-jalan, mau ibadah aja susah ketika sedang perang itu. Makanya ulama ajaran Islam mengajarkan perdamaian, rahmatan lil alamin. Ya, termasuk tadi disampaikan oleh Amir Maulana, Rasul pun malah ya mendoakan orang yang menyerangnya, orang yang menyakitinya, malah Rasul mendoakan untuk agar mereka baik. Begitu juga para sahabat. Ketika orang menyerangnya bukan diserang balik, tapi didoakan supaya mereka sadar, supaya mereka tobat. Sekali lagi, kuncinya kita bisa begitu, bisa paham ilmu. Kita belajar, kita komunikasi. Dan ini salah satu untuk mendapatkan ilmu seperti sekarang ini, seminar. Ya, kita dialog langsung. Itu mungkin soalnya waktunya terbatas dan saya percaya para mahasiswa ingin ada yang ditanyakan. Nah, untuk itu mumpung ada, ya ini susah ketemu dengan Amir Maulana ini, nggak bisa sembarangan ini. Makanya SA ini untung gitu kedatangan Amir Maulana. Se-Indonesia ini gitu, pimpinan di Indonesia ini ke SAA, makanya sok manfaatkan. Baik, untuk sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.